Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Masih bersama saya Dela, mahasiswi Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita pada podcast kali ini. Beliau merupakan mahasiswa dari Stitnu Al-Farabi Pangandaran bersama Kak Hoerudin. Halo Kak Hoer. Halo, selamat siang Kak Dela. Selamat siang Kak Hoer. Boleh sapa dulu Kak sahabat-sahabat Opini Halo ya. sahabat Opini, selamat siang. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya Iya, Kak. Amin. Sebelum ke pembahasan nih Kak, saya mau Iya. bertanya mengenai selain kegiatan kuliah Kak Hoer, apa sih Kak kesibukan yang lain dari Kak Hoer ini? Ya, awal-awal alhamdulillah ya, terima kasih kepada sahabat Opini yang sudah memberikan kesempatan saya menjadi narasumber di Opini ya. Iya. Iya. Sama-sama. Selain PPL atau kuliah, saya di pesantren alhamdulillah terpercaya atau diamanahi memegang proyek atau bantuan yang berupa perusahaan bioplok. Jadi itu adalah perusahaan mengelola ikan begitu. Oh, alhamdulillah ya Kak Hoer. Berarti mondoknya di mana Kak? Alhamdulillah sekarang mondok di pesantren Babakan Jamanis yang merupakan yayasan Jamanis juga. Begitu dekat ya Kak, itu Iya. malah sangat melekat ya Kak dengan Ya, kampus alhamdulillah. kita. Iya, semoga kedepannya Kak Hoer bisa menjadi orang yang sukses ya Kak, bisa membanggakan. Amin, Ya ya. Rabbal Alamin. Nah Kak, sekarang Kak Hoer ini masuk semester 6 dan sedang melaksanakan PPL ya Kak. Iya, alhamdulillah sedang PPL dan sepertinya saya sedikit berbeda dari mahasiswa lain karena saya sekarang PPL di kampus. Oh, Kalau rata-rata ya PPL itu melaksanakannya di sekolah-sekolah gitu. Iya, Tapi betul. ini berbeda sekali dengan yang lain. Kak Tapi Hoer ini ini patut syukuri juga. salah satu mahasiswa yang terpilih ya Kak untuk PPL di kampus ini gitu. Ya, begitulah. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya tidak jauh gitu Kak, mengirit uang dan juga mengirit Iya. bensin juga ya Kak. Pasti ada plus minusnya juga karena kalau saya PPL di luar, saya harus mengeluarkan uang mungkin sebesar 20.000 setiap harinya. Kalau di sini kan Iya, tinggal iya, jalan iya. kaki kan enak juga. Tinggal Iya. makan gitu ya kalau Iya. udah ada di pesantren gitu. Alhamdulillah, ya. Nah Kak, terkait tugas-tugas kampus nih Kak, tentunya banyak tugas yang menumpuk ya Kak. Iya. Dan pastinya Kak Hoer ini pernah menulis salah satu karya tulis ilmiah nih Kak. Iya, Saya alhamdulillah. tahu Kak, salah satu judul karya tulis Kakak yang berjudul mengoptimalkan potensi pengurus pesantren melalui inovasi manajemen. Sangat berkesinambungan ya Kak dengan kehidupan Kakak yang sekarang mondok di pondok pesantren. Iya, alhamdulillah. Nah, terkait hal ini nih Kak, saya jadi penasaran, inspirasi Kakak, kenapa sih Kak Kakak menulis artikel dengan judul ini Kak? Baik, sebelumnya mungkin kita akan membahas tentang pesantren dulu ya. Iya, boleh. Pesantren ini adalah merupakan lembaga pesantren yang mendidik peserta atau disebut santri ya, Iya. yang memiliki dasar-dasar agama. Jadi hidupnya itu punya tujuan yang pasti kalau mempunyai dasar. Nah, dalam pengelolaannya tersebut, lembaga itu butuh sebuah pengurus pesantren. Nah, keadaan sekarang yang disebut dengan era global atau di era digital itu harus balance antara SDM dan juga era teknologi yang semakin maju di era yang disebut 4.0 atau 5.0. Nah, disinilah saya berpikir dan alhamdulillah saya juga sebagai pengurus pesantren memikirkan atau ingin berinovasi atau mencari solusi agar SDM dan teknologi itu balance begitu. Iya, jadi itulah alasan Kakak kenapa menulis artikel dengan judul ini ya Kak. Iya. Nah, terkait hal itu nih Kak, boleh paparkan sedikit Kak tentang inovasi manajemen itu seperti apa sih Kak, dan berikan contohnya supaya sahabat-sahabat Opini juga paham Kak. Baik, inovasi manajemen ini seperti yang saya katakan bahwa tadi dilatar belakangi oleh sebuah masalah atau kurangnya sebuah SDM, sumber daya manusia ya. Kadang di sebuah pesantren itu perlu peningkatan inovasi agar pesantren itu berkembang. Nah, salah satu kuncinya itu adalah pengurus pesantren yang harus ditingkatkan skill atau soft skillnya ya, dengan cara pelatihan atau sumbangsih atau sumbangan
alat-alat untuk memadai sumber daya tersebut. Jadi pengurus pesantren harus bisa menjadi pendorong atau motoris di pondok pesantren tersebut, seperti itu. Karena kuncinya itu ada di pengurus pondok pesantren terkait administrasi, terkait pengelolaan keuangan. Kalau saya dengar ya di salah satu pesantren Al Amin di pesantren yang ada di Jawa Barat, mereka Iya. sistem jajannya itu sudah melakukan kertas yang berbentuk kode QR. Oh, Iya, iya jadi gitu. para santri memegang kertas lalu jajan ke kantin menggunakan kertas tadi. Jadi tidak berbentuk uang tapi berbentuk kertas. Itu adalah suatu contoh konkret dari inovasi-inovasi yang dilakukan pengurus pondok pesantren. Iya, supaya menghindari dari keborosan dari para santri Iya, santriwati ya Kak. Iya. itu benar sekali. Dan terkait hal itu nih Kak, bagaimana sih Kak konsep inovasi dalam manajemen pengurus pesantren itu Kak? Ini dia konsepnya itu adalah kembali juga kepada latar belakangnya juga pengurus pondok pesantren itu tadi kurangnya SDM, maka konsepnya itu kita bungkus dengan sebuah pelatihan dulu, agar pengurus pondok pesantren bisa meningkat skillnya, seperti itu. Mungkin konsepnya itu pelatihan. Ya. Pelatihan seperti apa ya Kak contohnya dan tahapannya seperti apa Langkah-langkah. boleh Oh iya, dijelaskan? siap. Tadi kan terkait manajemen ya. Iya, iya. Pengurus pondok pesantren itu harus menggunakan manajemen agar bisa mencapai tujuan dan visi misi pesantren dengan efektif dan efisien. Nah, langkah-langkahnya itu tidak tidak jauh dari apa yang sudah kita pelajari di semester saya lupa lagi ya. Kita Iya, pernah iya. mempelajari tentang manajemen pendidikan yang isinya Iya, iya. itu ada perencanaan, pengorganisasian, lalu pelaksanaan, lalu apalagi ya, evaluasi, Iya, ya pengawasan evaluasi. juga. Nah, kadang di beberapa pondok pesantren pengurusnya itu tidak menerapkan hal itu, sehingga dalam mencapai tujuan pesantren itu tidak dengan secara baik atau tidak secara efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi itu adalah sebuah kendala bagi pengurus, maka langkah-langkah yang diambil itu harus menerapkan hal tersebut tadi, begitu. Contoh konkretnya di kepengurusan itu ada kepengurusan junior dan ada juga pengurusan senior. Iya, iya. Nah, kepengurusan senior itu membuat program-program kan, ya. Lalu Iya, betul. yang melaksanakannya itu adalah pengurus junior. Iya. Tapi mereka hanya memberikan tugas, tidak melakukan pengawasan. Maka saya yakin dan saya sudah mengalami hal tersebut bahwa program tersebut akan berjalan hanya dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, seperti itu. Jadi harus diawasi agar program tersebut harus berjalan. Nah, terkait kan pengurus pesantren itu melakukan pengawasan nih Kak. Ya. Apakah ada tantangan atau hambatan gitu Kak bagi pengelola dalam manajemen pesantren Kak? Itu hal yang pasti sekali Kak Dela, sepertinya dalam pengelolaan pondok pesantren, pengurus itu dihadapkan dengan tantangan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya alat-alat teknologi, begitu. Karena sepertinya kita di era digital ini harus mengikuti zaman. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Kalau Iya. umumnya seperti itu, khususnya di pondok pesantren, pengurusnya juga harus bisa mengikuti seperti itu. Dan langkah tersebut adalah tadi saya jelaskan bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan skill itu melalui inovasi. Inovasi tersebut kita sering pahami adalah jalan tikus ya, atau hal-hal yang baru begitu. Karena semakin munculnya masalah-masalah baru itu harus dengan solusi yang baru, seperti itu. Iya, dan tentunya juga solusi-solusi yang baik gitu ya Kak. Iya, seperti itu. Nah, apakah ada Kak strategi implementasi manajemen pengurus pesantren biar memberikan kemudahan gitu Kak dalam pengelolaannya? Strateginya sepertinya saya sudah sedikit menjelaskan gambaran ya tadi Iya. di langkah-langkah. Nah, strateginya yaitu
sepertinya kita juga sebenarnya sudah mengalami tapi belum mengimplementasikan saja seperti itu. Strategi yang pertama adalah ada tadi saya melakukan pelatihan dulu ya, tapi pelatihan ini seperti sedikit resmi Kadela. Kalau di kuliahan itu ada seperti workshop atau webinar. Iya. Mengapa tidak begitu Kadela? Tidak dilaksanakannya di pondok pesantren, tidak hanya di kuliahan saja seperti itu. Betul. Sepertinya bisa ya. Iya. Iya, pasti bisa ya. Iya, pasti. Sepertinya akan lebih termanage dengan baik begitu, dan hasilnya juga pasti akan lebih efektif dan efisien. Iya, apalagi santri dan santriwati sudah terbiasa ya Kak dalam aturan pondok pesantren. Iya, seperti itu. Betul. Seperti itu, mungkin strateginya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait hal itu nih Kak, apakah ada Kak ketentuan atau kebijakan tersendiri dalam manajemen pengurus pesantren di Babakan Jamanis Kak? Alhamdulillah ya, di pondok pesantren Babakan Jamanis sudah punya kebijakan tersendiri, dan pengurus pondok pesantren itu mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh kiai atau ketua apa disebutnya ya, pengasuh pondok pesantren. Iya, pengasuh pondok pesantren. Jadi kami pengurus menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pengasuh agar mencapai tujuan dari program yang sudah ditentukan. Maka disinilah kita sebagai pengurus harus berinovasi agar tidak kalah dengan para santri, begitu. Iya, baiklah. Sebelum ke sesi closing nih Kak, Ya, boleh siap. ceritakan keluh kesah Kakak sebagai pengurus di pondok pesantren Babakan Jamanis. Boleh paparkan sedikit ya kepada sahabat-sahabat opini. Siap, mungkin begitulah keluh kesah saya sebagai pengurus di pondok pesantren Babakan Jamanis. Ada plus minusnya lah. Sekarang posisi saya sebagai sudah kuliah ya, sambil nyantri, itu merupakan hal yang cukup berat karena pikiran kita tidak fokus pada satu hal. Iya, terbagi ya. Iya, terbagi di bawah, terbagi di bagian lain begitu. Padahal kalau kita mau fokus, kita harus tertuju pada satu, tidak boleh atau lebih baik satu aja, tidak terbagi gitu. Tapi kan bisa jadi kalau otak kita dipikirkan lagi, ya jalani aja begitulah. Iya. Jangan gimana nanti sih, kita juga harus seperti yang Kakak tadi harus menerapkan sistem POAC ya Kak, untuk melaksanakan kegiatan. Iya, seperti itu mungkin. Nah, itulah beberapa pemaparan materi dari Kak Hoer tentang karya tulisnya yang berjudul Mengoptimalkan Potensi Pengurus Pesantren Melalui Inovasi Manajemen. Terima kasih Kak Hoer telah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kak untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Iya Kak. Tentunya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Kak Hoer. Tepuk tangan dulu untuk Kak Hoer. Baik sahabat opini, nantikan terus channel Stibnu Al-Farabi Pangandaran, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and like channel ini, dan jangan lupa bagikan. Dan bagi sahabat-sahabat opini yang bingung mau kuliah di mana, segera daftar di kampus Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Saya Dela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.